Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan UNJ untuk membahas mata pelajaran dari basis data. Sebelumnya saya meminta maaf dulu karena saya baru membagikan materi dikarenakan saya membantu rekan-rekan saya untuk praktek di pemrograman web. Bahkan kalian tahu sendiri, saya membantu teman-teman saya dari UNJ untuk membuat praktek untuk pemrograman web. Mari kita lanjut untuk bahasan di UTS nanti. Yang pertama itu dari struktur hierarki basis data ya. Nah, untuk definisi basis data. Definisi basis data itu sendiri yaitu basis itu artinya kumpulan atau gudang, atau bahasa Inggrisnya base. Kalau data itu sendiri yaitu artinya fakta tentang objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai, angka, simbol, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada definisi lain dari basis data itu sendiri, yaitu secara umum untuk menjelaskan tentang pengertian basis data dapat ditinjau dari dua sisi, pengertian secara harfiah dan pengertian secara istilah. Menurut pengertian secara harfiah, seperti yang tadi saya sebutkan di PPT, yaitu basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang, tempat bersarang, atau tempat berkumpul. Dan data itu sendiri dapat diartikan merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek, dari manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Adapun menurut pengertian dari secara istilah, terdapat beberapa definisi, yaitu saya sebutkan satu aja. Definisi basis data itu adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Baik, itu akan saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, untuk komponen basis data. Basis data adalah merupakan suatu sistem yang dibangun oleh beberapa komponen, diantaranya ada 6 komponen pokok, antara lain ialah perangkat keras atau hardware. Nah, kita membahas perangkat keras atau hardware. Untuk perangkat keras atau hardware ini, dalam sistem pengolahan basis data digital, perangkat utama sebagai pengolah data pada komputer. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi atau software. Nah, perangkat lunak aplikasi software ini adalah yang mendukung dan bersifat opsional. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data, misalnya pada bahasa pemrograman C dan juga Basic Pascal. Nah, untuk yang ketiga itu ada sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Yang keempat ada basis data, data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri. Nah, untuk ini berisi atau memiliki objek-objek basis data seperti file, tabel, indeks, dan mempunyai definisi struktur yang baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. Yang kelima ada database management system, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu sistem manajemen basis data. Itu merupakan program aplikasi untuk pengelolaan basis data seperti Microsoft Access, Oracle, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu adalah pemakai atau user. Pemakai atau user yaitu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis dan penggunaan basis data. Mari kita selanjutkan ke next slide ya. Slide selanjutnya. Untuk sistem manajemen basis data yang saya sebutkan tadi, database management system dalam bahasa Inggris, sistem manajemen basis data adalah merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional yang saling berhubungan secara bersama-sama, bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Mungkin kalau sampai saat ini belum masih ada yang ingin tanyakan, nanti ditanyakan di Teams ya. Akan saya lanjutkan kembali ke next slide. Nah, sistem manajemen basis data dan DBMS itu sama arti ya. Itu sama aja singkatannya. DBMS itu adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem
DBMS ini didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Nah, DBMS ini dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam field dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Nah, kumpulan file atau tabel yang saling berhubung di sebuah komputer dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Nah, untuk slide ini saya tunjukkan konsep dari sistem base data dan DBMS ya. Dari yang kita lihat di sini, yang pertama itu dimulai dari definisi base data dulu dan juga base data itu sendiri. Nah, habis itu kita masuk ke sistem manajemen base data dari perangkat lunak, diproses oleh perangkat lunak dan mengakses data. Yaitu dari sini kita akan lanjutkan ke proses tahapan lanjutnya yaitu mulai dari perangkat lunak pemrosesan pemrograman. Dan yang selanjutnya yaitu dari sistem base data, ini sama seperti definisi base data dan base data. Kita keluar lagi ke program aplikasi dan akhirnya kita sampaikan ke pemakai pemrograman atau user. Maksud saya pemrogram. Kita lanjut. Nah, ini adalah operasi-operasi dasar manajemen base data. Nah, untuk operasi-operasi dasar manajemen base data, yang pertama itu ada pembuatan base data. Pembuatan base data ini bisa disebut dengan kata lainnya itu create database. Nah, untuk create database ini bisa saya simpulkan atau saya definisikan itu adalah proses yang identik dengan pembuatan lemari pada database yang baru. Nah, yang kedua itu adalah pembuatan tabel baru ke suatu base data atau disebut juga create table. Nah, create table ini identik dengan penambahan map baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Nah, itu bisa jadi ini buat menambahkan ya dari yang sudah ada penambahan map di arsip yang baru ke sebuah lemari arsip yang sudah ada, yang sudah dimasukkan di base data. Yang ketiga ada penghapusan tabel dari suatu base data atau disebut dengan drop table. Nah, drop table ini adalah identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Yang keempat ada penambahan atau pengisian data baru di sebuah base data, yaitu insert. Nah, insert ini identik dengan penambahan lembar arsip ke sebuah map arsip. Yang kelima ada pengambilan data dari sebuah table, yaitu bisa dalam bahasa Inggris itu disebut retrieve atau search. Nah, untuk retrieve search ini identik dengan pencarian lembaran arsip dalam sebuah map arsip. Arsip itu map simpanan gitu ya. Nah, untuk yang keenam itu adalah pengubahan data dalam sebuah table. Itu bisa disebut update. Ya, untuk ini kemungkinan semua pada tahu ya, update itu apa. Seperti identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Jadi itu kayak update itu kayak penambahan lah. Kalau misalkan ada yang menambahkan, ada yang dikurangi, itu namanya bisa disebutkan dengan update ya. Nah, yang terakhir itu adalah penghapusan data dari sebuah base data atau bisa disebut dengan delete. Kita semua sudah tahu ya apa itu delete. Delete itu seperti halnya menghapus. Nah, ini bisa saya jelaskan identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini tujuan base data. Yang pertama itu adalah ada kecepatan dan kemudahan. Nah, atau bisa dibilang speed ya. Speed ini melalui base data diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan, dan menampilkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, yang kedua itu ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Space ini penggunaan base data mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Nah, itu bisa disebut dengan reduce atau pengurangan ya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi
dalam bentuk sebuah file antar kelompok data yang saling berhubungan. Nah, yang ketiga itu adalah keakuratan atau bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya akurasi. Nah, akurasi ini melalui base data keakuratan data lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu. Tipe data, domain data, dan keunikan data. Nah, bisa diartikan sendiri kalau keakuratan itu ya pasti harus data-data yang akurat. Itu tujuan dari base data. Yang keempat ada ketersediaan atau availability. Availability adalah dengan base data ini, data yang sudah tidak dipakai dapat dipisahkan dari sistem database yang sedang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atau memindahkannya ke media backup untuk menghemat ruang penyimpanan. Selain itu, dapat memanfaatkan teknologi jaringan komputer agar data yang berada di suatu lokasi atau cabang dapat juga diakses oleh lokasi atau cabang lainnya. Nah, yang kelima itu ada kelengkapan atau completeness. Untuk kelengkapan ini, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan, pemakaian, maupun terhadap waktu. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui penambahan record data, perubahan struktur base data, menambah field pada tabel, dan juga atau menambah tabel baru. Nah, yang keenam ini ada keamanan atau security. Nah, bisa kalian simpulkan sendiri ya kalau keamanan itu ya pasti harus bagus lah untuk mengamankan penyimpanan base data ini. Walaupun tidak semua sistem base data menerapkannya, keamanan dalam penggunaan base data itu diperlakukan pada sistem yang besar dan serius pastinya. Dengan penerapan ini, setiap pengguna dibedakan hak asasnya, seperti yakni ditentukan objek-objek mana saja yang bisa diakses dan juga proses apa saja yang bisa dia lakukan, seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada persamaan. Nah, ada kebersamaan atau shareability. Nah, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan, multi-user atau banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data. Inkonsistensi data ini seperti dikarenakan itu terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau bisa dibilang kondisi deadlock. Deadlock ini seperti karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data, seperti apa ya? Saling menunggu lah user pemakai. Jadi seperti deadlock itu, seperti contohnya. Bisa saya next ya. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan ke Teams ya. Ini akan keluar di UAS di UTS nanti. Mohon dipelajari ya PPT-nya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk pengenalan file, tabel, record, dan field. Nah, ini di dalam manajemen base data disimpan dalam bentuk berkas atau file. Berkas itu adalah himpunan seluruh record data atau sisi baris yang bertipe sama suatu tabel atau entities dalam base data relasional, digunakan untuk mendukung antarmuka komunikasi antara pemakai dengan juga para profesional komputer. Nah, gambar ini nih yang di kiri ini disebut tabel. Tabel dari base data. Nah, yang di kanan ini bisa kita lihat itu adalah record atau baris. Yang dihitamkan ini, record atau baris itu terdiri dari sebaris begini seperti NIM, nama, alamat, kota, dan jurusan seperti yang ada di contoh. Yang di bawah ini itu field atau kolom. Itu kalau kolom itu ya cuman berarti hanya satu ini. Yang berarti yang diambil hanya namanya aja. Kalau dihitamkan ini berarti ada nama Sabla, Maimunah, dan Abu Nawas. Seperti itu contohnya. Kalau kolom seperti ini namanya, kalau record ada seperti ini, berbaris seperti ini memuat keduanya ya. Ini ada panahnya, record atau baris itu seperti ini di sini.
Nah, untuk field atau kolom ini di kota Surabaya, dan Malang. Ini akan kemungkinan ini akan keluar di UTS. Kemungkinan ini saya yang buat soal, ya bisa dibilang ini akan keluar di UTS. Next. Nah, untuk hierarki base data ya. Untuk hierarki base data sendiri itu dimulai base data itu dimulai dari bit ya. Bit itu kumpulan-kumpulan data yang paling terkecil dulu, dari bit dulu, kemungkinan dilanjutkan oleh byte menjadi lebih besar data yang disimpan. Nah, habis data itu disimpan berarti dilanjutkan ke tempat penyimpanan, itu di field. Nah, habis di field itu akan direkam apa saja yang sudah disimpan dan dimasukkan di sana, di record. Habis di record udah semua masuk, habis itu kita masukkan ke file atau tabel. Nah, itu bisa dijadikan kita sudah menemukan namanya base data. Karena itu rincian langkah-langkahnya ya, dari bit, byte, field, record, file atau tabel, dan jadilah base data. Nah, bisa dilihat di sini dari gambar yang bawah, itu yang pertama itu ada elemen data atau field. Ya, dan selanjutnya itu ada rekaman atau record, dan yang selanjutnya ada berkas atau file yang sama saja seperti yang gambar di atas ya. Next slide. Nah, untuk skema base data ya. Skema base data ini sebentar. Nah, skema base data ya. Skema base data ini yang pertama itu adalah level internal atau skema internal. Nah, level ini mendefinisikan secara detail penyimpanan base data dan pengaksesan data. Nah, pada level ini juga memuat deskripsi struktur penyimpanan base data menggunakan model data fisikal ya. Nah, yang kedua level konseptual atau skema konseptual. Nah, kalau yang ini adalah memuat deskripsi struktur base data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Dan untuk level ini memuat deskripsi tentang entity, atribut, relasi, dan constraint tanpa memuat deskripsi data secara detail. Nah, untuk entity, atribut, relasi akan saya bahas di pertemuan, bukan di pertemuan sih, di video selanjutnya yang akan saya buat. Nah, selanjutnya di level eksternal. Level eksternal itu adalah skema eksternal atau view, bisa disebut itu juga. Mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok pemakai atau local view, pandangan pemakai lokal sekelompok dengan menyembunyikan data lain yang tidak diperlukan oleh kelompok pemakai tersebut. Nah, ini yang tadi nih. Ini yang sudah saya jelaskan itu seperti ini dulu. Yang pertama itu ada program aplikasi yang pertama, program aplikasi 1, program aplikasi 2, program aplikasi 3. Nah, habis itu lanjutkan ke skema eksternal. Nah, skema eksternal ini, nah kita lihat di sini nih. Kalau skema eksternal itu kan tadi kan saya jelaskan itu mendefinisikan pandangan data terhadap kelompok pemakai. Nah, ini kelompok pemakai ini berarti masih hal yang dekat-dekat saja gitu, yang belum menyeluruh. Nah, kan kalau belum menyeluruh berarti ini bisa dipisah nih skema eksternal 1 dan 2 karena dia belum gabung. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua nih. Yang kedua itu skema konseptual. Nah, kan skema eksternalnya udah digabung nih. Karena dia udah bukan local view lagi, jadinya skema konseptual. Konseptual ini saya akan jelaskan lagi, memuat deskripsi struktur base data secara keseluruhan untuk seluruh pemakai. Nah, yang tadi kan sekelompok pemakai ya, yang sudah saya jelaskan dari level eksternal. Yang kedua itu level konseptual, udah melaju ke secara keseluruhan untuk semua pemakai. Nah, level ini membuat deskripsi tentang entitas, atribut, dan juga relasi. Nah, yang ini nih, yang terakhir nih, yang ini skema internal. Skema internal ini secara detail penyimpanan base data, semuanya sudah masuk di sini secara rampung, secara rapi, secara detail pada base data. Nah, pada level ini memuat deskripsi struktur penyimpanan base data menggunakan model data itu sendiri. Nah, kalau udah selesai ini semua bakal terbentuk yang namanya
bus data. Kalau belum paham bisa ditanyakan di Teams ya. Saya ulangi lagi. Bisa ditanyakan di Teams. Oke. Nah, untuk next slide selanjutnya itu adalah pemodelan data. Pemodelan data itu adalah merupakan sarana untuk melakukan abstraksi data, merupakan sejumlah konsep untuk membuat deskripsi struktur base data. Nah, secara umum pemodelan data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Object Based Logical Model dan juga Record Based Logical Model. Next slide. Nah, untuk Object Based Logical Model. Nah, untuk Object Based Logical Model ini, dalam pemodelan ini, struktur atau hierarki base data diilustrasikan berdasarkan objek. Model ini meliputi juga yang satu model keterhubungan entitas, ERD atau bisa disebut, dan juga model berorientasi objek, Object Oriented Model. Dan yang ketiga ada model data semantik, Semantic Data Model, dan keempat ada model data fungsional. Itu function data model. Kita bisa next slide. Nah, untuk record based logical model ya. Untuk record based logical model ini ada tiga ya tahapannya itu modelnya. Ya bisa kita lihat ada model relasional model, model hierarki, dan juga model jaringan. Next slide. Nah, untuk struktur konseptual base data. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada key atribut. Nah, untuk struktur konseptual base data pertama itu ada entitas. Entitas itu adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, atau bisa dibilang unik. Setiap entitas ini memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, entitas dapat berupa data fisik seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, peserta didik. Nah, untuk abstrak atau konsep, itu contohnya seperti departemen, pekerjaan, dan mata pelajaran. Nah, untuk kejadian itu seperti kejadian pembelian, kejadian penjualan, kejadian peminjaman, dan lain sebagainya. Nah, tarik lanjut. Nah, untuk ini entitas dapat diberikan menjadi dua macam, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas lemah adalah yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan notasi umum entitas kuat dengan nama entitas pegawai dan entitas lemah dengan nama entitas tanggungan. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah dikarenakan jika data seorang pegawai dihapus, maka data tanggungannya juga akan terhapus. Nah, itu dia, jangan sampai data pegawai hilang, jadi tanggungannya akan hilang juga ya. Nah, keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai ya. Bisa kita lanjut. Atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Nah, dalam penerapannya, level fisik dari atribut merupakan field atau kolom dari sebuah tabel, misalnya entitas mahasiswa memiliki atribut nama, alamat, NIM. Nah, berdasarkan karakteristik sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi macam-macam, yaitu ada simple attribute, composite attribute, single value attribute, mandatory attribute, derivative attribute atau atribut turunan, dan juga yang terakhir ada key attribute. Kita lanjut. Yang pertama ada simple attribute. Nah, simple attribute ini adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipilah-pilah lagi. Suatu atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih kecil. Nah, untuk ini saya ada gambarnya yaitu yang ada di bawah ini ya. Simple attribute ya cuman begitu aja, seperti biasa kayak tabel pada gambar base data pada umumnya, seperti lingkaran begini kan dibentuk dengan nama yang dicontoh ini seperti jenis kelompok ya. Contohnya pada atribut ini jenis kel. Jenis kel itu jenis kelompok, jenis kelamin maksud saya. Mohon maaf. Jenis kelamin ini pada entitas pegawai. Nah, gambar di atas menjelaskan simbol atau notasi simple attribute.
Oke, dalam gambar ini. Bisa kita lanjut untuk composite atribut. Nah, atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Nah, atribut ini dapat diartikan atribut atomik yang menggambarkan atribut dasar dengan suatu arti tertentu. Oke. Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat di PPT, PowerPoint, itu ada atribut nama pada entitas pegawai dapat dipecah menjadi atribut nama depan dan inisial dari nama belakang. Inisial dan nama belakang. Nah, gambar di atas menjelaskan simbol atau notasi composite atribut. Atribut nama merupakan composite atribut. Nah, bisa dibilang ya, ini kalau atribut nama ini bisa dibagi-bagi dan itu disebut composite atribut. Dia bisa dibagi ke nama depan, bisa dibagi ke inisial, bisa dibagi ke nama belakang. Nah, kalau sampai saat ada yang menanyakan, ditanyakan di Teams ya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Single value attribute. Nah, single value attribute ini adalah suatu atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Misalnya atribut nama depan pada entitas pegawai. Nah, nama depan seorang pegawai selalu bernilai satu nilai. Tidak mungkin lebih dari satu. Nah, benar juga nih dari penjelasan dari single value attribute. Kalau single value attribute itu nama depan ini seorang pegawai selalu bernilai satu nilai. Gak mungkin nama depan itu mempunyai dua kalimat ya. Pasti ya mempunyai satu kalimat depan ya. Misalkan namanya adalah nama saya adalah Rizky. Nah, itu namanya Rizky saja. Itu bernilai satu nilai saja. Tidak mungkin Rizky Ramadan ditaruh di nama depan. Next. Multi-value attribute. Nah, multi-value attribute ini adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Nah, misalnya, atribut lokasi pada entitas departemen dapat berisi dua nilai atau lebih, seperti misalkan Surabaya atau Jakarta. Nah, gambar ini menjelaskan simbol atau notasi dari multi-value attribute ya. Nah, ini kan multi ya. Multi itu artinya lebih dari satu ya, ganda. Bisa dibilang ini kemungkinan value ini tidak mungkin lebih dari satu. Kalau misalkan ada di soal ya. Ini kemungkinan tidak ada lebih, tidak mungkin hanya satu, pasti lebih karena ini termasuk multi value attribute. Nah, kalau multi value attribute itu bisa dibilang contohnya itu lokasi ini, karena lokasi ini bisa dibilang kita bisa ada di Jakarta, bisa lebih dari satu nilainya. Ada contoh di Jakarta dan juga kita bisa milih di Bandung. Nah, seperti itu. Nah, next slide. Untuk verify atribut. Nah, atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Seperti jumlah pegawai. Nah, contohnya misalkan atributnya seperti jumlah pegawai. Nah, pada entitas departemen, gambar di atas menjelaskan simbol atau notasi multi-valued attribute. Nah, jumlah pegawai ini kan kalau di dalam sebuah perkantoran itu tidak mungkin kan satu. Pasti ini banyak ya, tidak mungkin satu saja. Jadi kalau untuk ini harus mempunyai bukan mempunyai, harus memakai atribut turunan karena jumlah pegawai ini tidak mungkin hanya satu. Next. Nah, selanjutnya adalah key atribut. Key atribut. Nah, key atribut ini adalah salah satu key atribut ini sebelum bahas key atribut, saya bahas key dulu ya. Key adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Nah, untuk key atribut ini, itu adalah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik, sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau record yang tadi saya tunjukkan. Baris atau record itu berarti yang baris lurus dari kiri ke kanan. Kalau kolom itu, field itu dari atas ke bawah ya, itu field. Nah, untuk key atribut itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada super key, candidate key, dan primary key. Nah, kita bisa lanjut.
Nah, ini daftar dari entitas dan atribut ya. Saya akan jelaskan nanti, misalkan nih ada nama entitas, ada nama atribut. Nama entitasnya itu pegawai dan nama atributnya itu NIP, NUPTK, misalkan nama induk itu juga sama, nama, dan ada nama, alamat, agama, dan jenis kelamin. Dan untuk nama entitas pegawai itu ada NIS, nomor induk siswa, terus ada nama, alamat, dan juga agama, dan juga jenis kelamin. Nah, yang ketiga itu ada mata pelajaran. Untuk mata pelajaran itu, nama atributnya itu ada kode underscore mapel. Mapel itu mata pelajaran dan nama underscore mapel. Dan selanjutnya ada semester. Yang untuk nama entitas departemen itu ada nomor, nama, dan lokasi. Kita lanjut. Nah, super key. Super key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, misalnya di super key nih, kita balik nih. Misalkan di super key untuk entitas pegawai. Nah, untuk entitas pegawai ini antara lain itu ada nomor KTP. Nah, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga kalau misalkan saya bisa tambahkan itu ada gaji, misalkan. Nah, kalau yang kedua misalkan contohnya juga kayak nomor KTP, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Yang ketiga juga bisa nomor KTP, nama, dan alamat. Yang terakhir juga bisa saya simpulkan dari sini itu ada nomor KTP dan nama. Dan yang kelima itu ada nama jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada nomor KTP. Nah, kita bisa lanjut ke kandidat key. Nah, untuk kandidat key sendiri itu merupakan sumber key yang jumlah atributnya paling sedikit. Nah, mengapa paling sedikit? Karena ini pemisahan dari kandidat key ini, misalkan ya kita ambil dari sini, misalnya kandidat key itu untuk entitas pegawai ya. Kalau untuk pegawai ini dari kandidat key ini kita mengambil nama, karena kalau dari nama itu bisa dibilang bisa dalam tanda kurung atau tanda petik jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain. Kalau tidak ada nama yang sama, berarti kita bisa masukkan ini ke kandidat key. Nah, dan juga nomor KTP. Nah, nomor KTP ini tidak mungkin satu sama lain. Itu pasti jumlah atributnya paling sedikit. Kemungkinan sama itu paling sedikit ya. Tidak mungkin nomor KTP itu sama karena itu kan nomor 3173 bla 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 seperti itu tidak mungkin sama persis, pasti beda semua. Ke warga negara Indonesia pasti semuanya beda semua. Nah, selanjutnya ada primary key. Nah, primary key ini suatu kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi ringkas menjadi keunikan suatu baris. Nah, ini saya gambarkan di sini. Gambarkan di sini ada nomor KTP. Nah, nomor KTP ini misalkan nomor KTP antara satu pegawai dengan pegawai lainnya pasti berbeda. Nah, dalam hal ini nomor KTP dapat digunakan sebagai suatu key. Nah, gambar di atas menjelaskan suatu notasi primary key. Nah, gambar di atas ini bisa dibilang notasi primary key karena tidak mungkin sama satu sama lain nomor KTP. Untuk mencari informasi ringkas menjadikan keunikan suatu baris. Ini pasti unik nih karena dia beda sendiri satu sama lain. Misalkan nama Jono, nama nomor KTP-nya 70, tidak mungkin nama Doni nomor KTP-nya 70, pasti dia nomor 75, misalkan seperti itu. Nah, untuk saat ini penjelasan saya selesai. Bisa dibilang untuk materi hierarki base data ini UTS yang saya ambil bisa kisaran, bisa saya lihat di sini. Akan saya ambil kurang lebih 8 soal karena kita mulai dari awal dulu, kita akan perbanyak soal-soal dari awal dulu
bisa dibilang ini akan memuat 8 soal atau 9 soal dari PPT. Ini murni dari BPT. Mungkin bisa ada bacaan lain yang mungkin dari referensi kalian, tapi ini dari saya mungkin ada 8 atau 9 yang akan saya buat dari sini. Oke, itu saja dari pembahasan saya tentang materi hierarki base data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada suara-suara yang kesek-kesek karena jaminan earphone saya yang kurang baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih.